Bahwa apa? Bahwa mereka tetap mensinergikan perihal 3 DPO ini dengan proses hukum yang berlaku sekarang. Sahabat Solmat, ya semalam saya membuka suatu live atau komal dengan suatu topik 3 DPO, apakah Kota Pandora pengungkapan 7 terpidana, pembebasan 7 terpidana kasus Pina Cirebon, ya. Jadi saya merespon atau menanggapi teman-teman yang begitu banyak terus memberikan narasi-narasi perihal 3 DPO ini, ya, sehingga kemudian saya berinisiatif untuk mencoba menarik suatu topik untuk mengundang teman-teman yang selama ini menarasikan perihal 3 DPO ini. Kita coba kaji, mendengar apa narasi-narasi teman-teman, mendengar apa pola pikir, cara pandang teman-teman yang terus menarasikan 3 DPO ini. Apakah memang ada perbedaan yang signifikan dengan pendapat di teman-teman Gaskan, ataukah memang bisa diselaraskan, atau seperti apa sebenarnya pendapat daripada teman-teman perihal 3 DPO atau perihal teman yang sering menarasikan tentang 3 DPO ini. Nah, kemudian setelah live ini berjalan atau komal ini berjalan, diskusi berjalan, masuklah teman-teman yang selama ini menarasikan 3 DPO ini, ya, seolah-olah seperti ini merupakan suatu narasi yang prioritas, mandatori atau dan sebagainya. Setelah kita berdiskusi, berbincang-bincang perihal 3 DPO ini dari beberapa teman ini, ternyata apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gagaskan selama itu benar-benar sangat inline dengan apa yang kita gagaskan di Gaskan, apa yang kita sampaikan di Gaskan perihal 7 terpidana ini. Bahwa apa? Bahwa mereka tetap mensinergikan perihal 3 DPO ini dengan proses hukum yang berlaku sekarang, dan bahkan masuk ke dalam jalur politik atau jalur bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam artian apa? Bahwa tetap titik tumpunya adalah di Kapolri, ya, titik tumpunya di Kapolri, minta penjelasan Kapolri, minta pendapat Kapolri yang tentunya melalui Komisi 3 DPR RI agar supaya perihal 3 DPO ini yang memang merupakan putusan hakim Pengadilan Negeri Cirebon dan dikuatkan dengan PK yang baru kemarin yang dinyatakan ditolak, sehingga otomatis kasus ini tetap merupakan kasus pembunuhan berencana 340 KUHP, dan ada suatu putusan yang mengatakan bahwa ada 3 DPO. Sehingga apa? Sehingga melalui Kapolri, dalam artian atensi Kapolri, diminta untuk diungkapkan tentang 3 DPO ini, ya, tentang kalau perlu asimilasi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, yang telah berjalan di 2016 untuk pengungkapannya kembali, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa teman-teman mungkin hanya secara judul ataupun ujungnya menarasikan 3 DPO, tetapi ketika kita dalamin, kita telusurin, bahwa tetap ujung-ujungnya harus ada suatu proses, ada suatu prosedur, entah itu proses politik yang menuju ke DPR RI dan kemudian pemanggilan terhadap Kapolri untuk memberikan penjelasan dan meminta diungkapkan 3 DPO ini, ataupun kemudian melalui ranah hukum atau yuridisnya, yaitu melalui PH daripada 7 terpidana ini. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa sebenarnya teman-teman yang di 3 DPO ini atau yang menarasikan 3 DPO ini selalu atau sinkron dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, ya. Memang ada 1-2 teman pokoknya yang mungkin karena kecakapan pengetahuan, keterbatasan ilmu hukum, sehingga hanya menyatakan pokoknya kami tolong diungkapkan perihal 3 DPO ini, ya. Kemudian bagaimana caranya, ya pokoknya biarlah hukum yang berbicara, biarlah mungkin teman-teman yang lebih paham hukum yang berbicara, yang menarasikan tentang prosedurnya, ya. Tidak pernah dikatakan bahwa 3 DPO dicari, setelah ini didapatkan baru kemudian boleh diusulkan, digagas atau diperjuangkan perihal 7 terpidana ini, ya. Jadi itu teman-teman, ini sekedar menegaskan dan mengklarifikasikan kembali tentang narasi 3 DPO secara khusus inline-nya atau korelasinya dengan teman-teman di perjuangan di Gaskan, bahwa
teramat sangat inline, teramat sangat satu visi satu misi apa yang kita perjuangkan dan dengan 3 DPO ini ya. Jadi kembali saya tegaskan 3 DPO ini atau penangkapan 3 DPO ini tetap harus sambil menuju ke apa namanya itu ke jalur politik yang adalah melakukan komunikasi dengan Komisi 3 DPR RI, juga kita serahkan kepada apa namanya itu PH-nya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak seharusnya yang selama ini kelihatan ada konflik, ada kontra, tidak harusnya seperti itu. Tetapi yang benar bahwa bisa duduk bareng bersama-sama. Dan saya juga sudah menjelaskan kepada teman-teman semalam, kenapa di dalam 7 tuntutan tersebut kita tidak secara spesifik dan mandiri memasukkan perihal penangkapan 3 DPO ini. Karena sekali lagi kita bukan berada di sisinya penasihat hukum daripada 7 terpidana ini. Kita lebih kepada gerakan masyarakat, gerakan sosial, netizen yang akan berhadapan dengan Komisi 3 DPR RI. Sehingga tentu ketika kita menyajukan lex spesialis seperti ini, katakanlah misalnya perihal pelaporan Ibtu Rudiana, pelaporan AE, pelaporan RT Pasren, dan bahkan juga termasuk dengan perihal penangkapan 3 DPO itu, makanya itu menjadi tidak ketemu. Tetapi kita ambil garis besarnya bahwa kita melalui Komisi 3 DPR RI meminta agar supaya kiranya Kapolri itu dipanggil, diundang untuk diminta penjelasan, keterangan sejelas-jelasnya agar supaya ini bisa diungkapkan. Kemudian bisa kita pertanyakanlah hal-hal yang spesialnya ini, lex spesialisnya ini, seperti yang perihal 3 DPO ini, itu sudah pasti nanti. Karena saya juga sampaikan bahwa perihal 3 DPO ini tentu sangat memiliki peranan penting sehubungan dengan pembebasan 7 terpidana ini. Tetapi melalui aspek yuridis. Aspek yuridisnya seperti apa? Bahwa ketika ternyata ada DPO yang baru ditetapkan, berarti otomatis sudah jelas siapa pelakunya, dan itu bisa menjadi novum baru, novum ya bisa menjadi novum untuk PK kedua ini. Atau kalau memang tidak ada pelakunya, dipastikan tidak ada pelakunya dan ini memang benar-benar murni laka, ya harus ada putusan yang baru, putusan kepolisian, pengadilan, sehingga apa? Sehingga benar-benar ini juga akan menjadi suatu novum yang baru. Ya, jadi itu penjelasan saya sehubungan dengan 3 DPO, narasi 3 DPO, narasi 7 terpidana yang selama ini seolah-olah berbeda pendapat, kontra, pada kenyataannya kita adalah tetap satu tujuan. Ya, mungkin karena tidak pernah ada dalam satu forum, sehingga kita duduk bersama-sama, berdiskusi, mendengarkan pendapat, memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan koreksi, dan begitu banyak juga memang dari teman-teman meminta kepada kita kalau perlu, kalau bisa disuarakan perihal 3 DPO ini pada saat kalau memang terrealisasi mengenai RDP atau DPO-nya, dan itu pasti kita catatkan dan itu pasti kita akan lakukan ya. Tetapi kita terus berusaha berikhtiar, semoga sesuai dengan apa yang kita targetkan, rapat dengar pendapat umum ini bisa segera untuk direalisasikan ya. Sehingga kita akan menyusun risalah hukum, naskah hukum perihal konstruksi kasus ini, dan untuk kita presentasikan nanti di depan Bapak Komisi 3. Atau bila ternyata memang penasihat hukum daripada 7 terpidana ini yang akan melakukan presentasi di depan Komisi 3, ya mungkin kita bisa memberikan masukan. Demikian ya teman-teman, salam hormat, gaskan.